menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di
Shalom. Nah, selamat pagi. Syukur bagi Allah atas kasih dan kuasanya bagi semua orang. Dalam kalender liturgi Oikumene, Minggu Trinitas diperingati 1 minggu setelah hari Pentakosta. Namun Gereja Toraja memberi kesempatan yang lebih panjang, yakni 4 minggu berturut-turut untuk memaknai perayaan keturunan Roh Kudus atau Minggu Pentakosta. Sehingga minggu pertama setelah Pentakosta dalam kalender liturgi Gereja Toraja dilaksanakan pada saat ini di bawah sorotan tema Allah menghendaki harmoni. Kita memuji muliakan nama Tuhan mengawali ibadah ini dari Kidung Jemaat 242 ayat 1, 3, dan 4. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai engkau. Dan menyertai juga. Saudara-saudara sekalian, Allah senantiasa menghendaki kita untuk hidup harmonis menurut kasih-Nya. Namun kadang kita tidak mampu menerima perbedaan yang ada di sekitar kita, sehingga kita hidup dalam kebencian dan perselisihan. Karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kita.
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan karena dosa, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali melalui Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Firman-Nya berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kasih setiamu sungguh lebar, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mengatakan kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kita akan membaca Mazmur 8 ayat 1 sampai 10, dibaca secara responsoris pemimpin liturgis dengan jemaat. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud, Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang. burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita mengaminkan dari nyanyian Kidung Jemaat 64 ayat 1.
diberikan kesempatan kepada lansia untuk memberikan pujiannya.
Mari berdoa untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Tritunggal, Bapa yang senantiasa mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah saat ini, bersama dengan semua jemaat-Mu di tempat ini, menyaksikan setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu, firman yang akan terus menguatkan perjalanan kehidupan kami. Karena itu dalam segala keterbatasan kami, Tuhan menguasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama boleh kami pahami dengan baik, boleh kami mengerti, dan boleh kami tahu apa makna dan tujuan firman Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 4a. Lembaga Alkitab memberi judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air yang memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi,
dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung-burung, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah akan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Firman Tuhan, amin. Bacaan yang berikut dari 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Firman Tuhan.
Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Inilah firman Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Amin. Shalom. Ada sukacita. Puji Tuhan, segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Boleh memperjumpakan kita dalam persekutuan di hari Minggu saat ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Perkenalkan saudara-saudara, nama saya Nobertus Laga, akrab dipanggil dengan Nober. Jadi saya adalah salah satu proponen Gereja Toraja angkatan 21. Saya melayani di Jemaat Limbong Langi Klasisasi Utara, wilayah 2 Rantepao. Jadi kita masih dalam satu wilayah, tepatnya di Kecamatan Bangkelekila. Saat ini kami sementara mengikuti penyiapan tahap 3 proponen Gereja Toraja yang berlangsung di Institut Teologi Gereja Toraja di Tangmentoe. Kampung saya dari Sangala. Ya, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Dan dari seluruh bacaan kita pada saat ini, 4 bacaan kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Allah menghendaki harmoni. Na kamali puang matua tu kasanginan. Siluk solanasang iyan na din umpo ilalianan itu di sanga harmoni. Kira-kira apa tuh Bu tulan Pak Tangaranta? Apa tuh langsung Bu tulan Pak Tangaranta kayak dikua harmoni? Ya, kurangi mak bisik-bisik jomai saade kairing ku nakua musik. Ya. Tentu ya tu tangga atau tomatongku saya siluk kempakadak itu di sanga harmoni itu langsung merujuk kepada musik. Batu dikua nyanyian. Susi tumang kata perang ini nak. Perpaduan suara, den tu dikua sopran, den tu alto, den tu tenor, nah den tu bass. Kalau itu dipadukan, itu menghasilkan yang namanya harmoni. Dalam sebuah lagu, harmoni terjadi ketika berbagai nada itu atau perpaduan itu menghasilkan bunyi yang indah. Payat rusak lagu biasa sehingga lagu itu tidak enak kedengaran ataukah musik itu tidak enak kedengaran, itu bukan persoalan suaranya yang tinggi atau nadanya yang tinggi atau rendah, tetapi tidak enak didengar ketika ada suara yang tidak mau mengikuti irama dan hanya memainkan nadanya sendiri. Yang muton na pelatih paduan suara pasti berusaha untuk menyatukan suara itu. Umba dipakuan ni neate sopran misa suara, iate tenor misa suara, iate alto misa suara, dan sehingga menghasilkan harmoni yang indah. Itu terkait dengan musik atau nyanyian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmoni itu diartikan sebagai keselarasan. Payana di pertama bahasa Toraya sus itu teman tanina di kau kumua kasanginan.
Kasanginan itu kalau dimasukkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, di komon pokade kuma sehati, sepikir. Tapi kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, harmoni itu berbicara tentang kehidupan yang damai, kehidupan yang tidak ada konflik. Ia motona bisa duka di kompokade kumua ya tu harmoni itu adalah kasanginan tu umpa nomoro misa karapasan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menghendaki harmoni. Ya motona ke teman tak kumua Allah menghendaki harmoni. Dari kisah penciptaan dalam Kejadian yang sudah kita baca, masuk ke dalam relasi antar pribadi dalam jemaat melalui Korintus, hingga sampai pada misi perutusan umat Tuhan, termasuk saya dan saudara yang diutus. Kita mau mengatakan bahwa kita semua diberikan mandat untuk memberitakan segala perbuatan Allah yang besar itu, yang berpuncak pada karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Hal ini juga lah yang dialami oleh pemazmur. Dalam bacaan kita tadi, pemazmur mengagumi perbuatan Allah yang besar itu. Sehingga pemazmur mengatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang mau Allah kehendaki dalam diri kita, supaya Allah melihat ciptaannya yang hidup, berada dalam keselarasan, berada dalam hidup damai, berada dalam hidup yang penuh dengan kesatuan. Ia matona ya tu kita toraya inang di pamadoli tu di sanga nilai karapasan. Dan itu tergambar dalam filosofi sang serekan. Ia tu sang serekan itu mau mengajarkan kepada kita bahwa manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan Tuhan ini memiliki hubungan persaudaraan. Jadi kita berada dalam kehidupan sang serekan. Batuanan na kumayatu kita tolino, tomi sa serekan ki si sola te meminto panampana puang lan telino. Ia motona diharapkan ki kumua tidak ada manusia yang memperlakukan ciptaan lain secara semena-mena karena mereka adalah saudara kita. Bahan utama kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara juga mengungkapkan hal yang sama terkait sang serekan itu. Kita semua sebagai ciptaan diberikan mandat oleh Allah untuk menyatakan keselarasan di tengah-tengah alam dan sesama manusia. Dalam kisah penciptaan Kejadian 1 dicatat bahwa pada mulanya bumi ini belum berbentuk, masih kosong dan gelap gulita, samudra raya menutupi segalanya. Jadi kondisi itu disebut sebagai chaos, tidak teratur, masih berantakan. Jadi bisa dikatakan bahwa keadaan itu tidak memungkinkan adanya kehidupan yang damai, yang tentram. Sebab berantakan Pak, tidak teratur Pak. Tapi menarik kalau kita perhatikan ayat selanjutnya. Dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan kekacauan itu. Roh Allah melayang-layang di atas kekacauan itu, memantau keadaan yang kacau itu, dan kemudian dikatakan ia mulai berfirman. Setiap kali Allah berfirman dalam kisah penciptaan, terjadi pemisahan. Ia membuat segala-galanya itu dalam keadaan keteraturan. Terang dipisahkan dari gelap, laut dipisahkan dari darat, waktu kemudian diatur, kehidupan kemudian diatur, musim kemudian diatur. Sehingga hal inilah Allah sedang merajut harmoni dalam ruang-ruang yang kosong itu, kemudian diisi dengan segala sesuatu, ditempatkan pada posisinya dan pada fungsi masing-masing. Dalam kisah penciptaan tak itu di Pekada kumua ada yang bertabrakan, ada yang kemudian tidak menghasilkan harmoni, ada yang kemudian mendominasi, tidak. Tetapi semua tertata dalam harmoni, keteraturan. Itulah sebabnya
Setiap satu kali tahapan selesai, penciptaan itu selesai satu kali tahapan, selalu dikatakan bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Nah tiroi puang matua kumua melo, baik adanya. Allah melihat semua itu baik. Karena itu dunia yang diciptakan Allah adalah dunia yang penuh dengan harmoni. Lalu pertanyaannya, di tengah-tengah penciptaan itu, di tengah-tengah keharmonisan dunia itu, di mana posisi kita sebagai manusia? Kita perhatikan Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 7. Di situ dikatakan, apa toda ya tutolino ammi kilalairi, baatu ya tu bati tolino ammi sailei. Moi susito mi pamadiongan sidi ritu agan na anna kapenomban, sia mi makotai mo kamalakbiran, sia kadi pangkiran, sia mangka miangka umparenta mintu panggaraga limammi. Artinya jelas Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa manusia yang diciptakan sebagai imago Dei itu, gambar Allah, diberikan mahkota kemuliaan dan hormat. Artinya bahwa kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola, untuk merawat, untuk menjaga agar harmoni yang sudah diciptakan oleh Allah itu tetap berada dalam keadaan lestari. Kita diberikan mandat untuk menaklukkan dan menguasai bumi ini. Tapi mandat untuk menguasai itu bukan berarti bahwa izin dari Allah untuk merusak dan menjara alam semesta ini sesuka hati kita karena kita makan. Tetapi mandat yang diberikan oleh Allah adalah mandat untuk menguasai, dalam artian bertanggung jawab, menjaga harmoni alam melalui pengelolaan, melalui pemeliharaan, dan melalui pelestarian sebagai mandat dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dalam kitab Kejadian kita melihat harmoni dalam tatanan penciptaan yang dikerjakan oleh Allah, maka kita juga akan melihat harmoni dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. Tetapi harmoni yang dimaksudkan di situ adalah harmoni dalam hubungan antar sesama manusia, khususnya dalam kehidupan berjemaat. Para lu tatandai to matuang ku sesiluk kumayatu kombongan di Korintus lampa abasanta atuyato, bukanlah jemaat yang sedang baik-baik saja, bukanlah jemaat yang sedang aman-aman saja, melainkan jemaat yang sedang bersoal. Mereka berada dalam persekutuan yang dipenuhi dengan perselisihan. Tuolan kasih salah-salan, makdok kosola, apa ya tu katuan na ya tu kasih pulungan na, berada dalam kehidupan kasih salah-salan, saling menyombongkan karunia-karunia mereka, unggaraga kubu-kubulan persekutuan. Biasa nako lalu FB Pro kianu besti, membentuk perbesti-bestian, sehingga semuanya itu berujung pada permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Taek mo nabu tu disanga karapasan. Mereka hidup dalam kasih salah-salan. Tidak hanya itu saja, mereka juga hidup dalam kekacauan moral. Ia matona apa kilalan Rasul Paulus selako kombongan di Korintus kumua. Kamu silukku, parannu komi, tuntun ni tumi posielle na, ala komi pa apa kilala sangina komi, sia sikailo komi. Ia duka tekadan na puang matua rampol ako kita atu totemo sebagai keluarga Allah. Kumuya tu kasanginan, lalalu tananan dapota, lalalu kombongan, ladio lu tok pengkaranganta, tae nada di pumala tu disanga keharmonisan, keharapasan. Tetapi keharmonisan itu muncul dari keputusan diri kita sendiri yang harus kita usahakan dan sengajakan. Inang disengajakan tu disanga keharmonisan kumo inang la dipapayan. Tu karapasan lan katuanta. Harmoni menuntut kita semua untuk meninggalkan sifat keegoisan kita kumua. Aku rina dadi to, kami rina susi to. Harmoni menuntut kita semua untuk meninggalkan itu, lalu membawa hati kita untuk mau mengampuni, untuk mau merendahkan diri, merendahkan hati dalam persekutuan.
persekutuan baik di rumah kita masing-masing, persekutuan di gereja, persekutuan di tengah-tengah masyarakat, persekutuan di tempat kita bekerja. Kita harus menyatakan keharmonisan itu di tengah-tengah kehidupan kita bersesama. Dak nakadan teman datu disanga kada tunggak. Sebagaimana musik tadi yang dikatakan bahwa perpaduan suara itu dinyatakan untuk menghasilkan harmoni yang indah. Lalu sidu kata tu katuanta, lalu kombongan, lalu keluarga, lalu masyarakat. Di tengah-tengah perbedaan-perbedaan kita masing-masing, itu harus disatukan sehingga menghasilkan harmoni yang baik. Ia kidikutanaiki itu temo. Parallu para katu disanga tuo sanginah ke ditiro itu perkembangan lino to temo. Parallu para katu sanginah matumbay na parallu. Itu yang menjadi dasar kehidupan kita. Iyan na tayo mo na rin sangina, inang tayo mo to disanga karapasan to. Dimanapun kita berada, kita eminades sangina, tayo mo to disanga karapasan. Karena itu penting untuk terus hidup dalam harmoni. Tuolan kasanginan, iya mo to na yatu Allah Tritunggal menjadi teladan tertinggi dari harmoni itu. Allah Tritunggal yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah pribadi yang berbeda, namun berada dalam satu kesatuan hakikat yang sempurna dan setara. Tritunggal, tidak ada persaingan di dalamnya, tidak ada yang lebih tinggi, tetapi mereka hidup dalam persekutuan yang kekal, berkarya bersama-sama dengan sempurna untuk penyelamatan dunia ini. Jadi itu disangat kehendak misah-misah, semua kehendak sama. Satu kehendak, satu kasih, satu persekutuan. Ia moto, ia ketua kiilan kasih pulungan, si pakaboro, sanginah, rapak. Sesungguhnya kehidupan kita juga sementara memancarkan kodrat Allah Tritunggal di tengah-tengah kehidupan kita. Ya ke tororapa kiilan katuanta, ya ke sangina kiilan katuanta, ya ke si pakaboro kiilan katuanta. Kita sedang memancarkan kodrat Allah Tritunggal itu ke tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kalau kehidupan kita ini dipenuhi dengan pergosipan yang tidak baik, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan perpecahan, maka kita sedang mengaburkan gambar Allah dalam diri kita sendiri. Jadi gereja adalah tempat di mana cinta Allah itu harus dinyatakan. Mulai dari ucapan-ucapan kita dalam persekutuan, apa yang keluar dari mulut kita, apakah itu menjadi berkat bagi sesama kita? Yang metona nenek na pokada tahu kumuata suk na dioran dan dipudukta, tawana mo tahu. Karena itu penting, mulai dari ucapan-ucapan kita, apakah bisa menjadi berkat bagi sesama. Tayak syara karena itu kasih pulungan tak justru menjadi tempat mempertontonkan keegoisan kita. Mempertontonkan siapa yang paling berpengaruh, mempertontonkan siapa yang paling berkuasa. Gereja harus menjadi tempat untuk menikmati cinta Allah. Karena itu, dalam amanat agung Tuhan Yesus dalam Injil yang telah kita baca, mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadikan semua bangsa murid berarti tugas untuk membawa pemulihan dan harmoni kerajaan Allah ke dalam dunia ini yang sedang dirusak oleh dosa. Dosa telah merusak harmoni, dan akibatnya hubungan manusia dengan Allah rusak. Hubungan manusia dengan sesama rusak. Hubungan manusia dengan alam semesta menjadi rusak. Tetapi di tengah-tengah kerusakan itu, Allah selalu membawa damai, Allah selalu membawa pemulihan untuk terus menciptakan harmoni. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa itu bisa menjadi chaos di tengah-tengah kehidupan kita, membawa kekacauan. Tetapi Allah terus bekerja membawa pemulihan, menciptakan keharmonisan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kita diutus
untuk menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Kita harus mengajarkan perintah Yesus yang berpusat pada kasih Allah Trinitas itu. Kita harus menyatakan nilai kerajaan Allah, sehingga di mana kaki kita berpijak, di situ keadilan, di situ damai sejahtera, di situ kebenaran terjadi. Bagian dari memberitakan Injil adalah menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran. Karena dengan begitu kita juga sedang berupaya untuk menghadirkan harmoni di tengah-tengah persekutuan kita. Sekalipun dalam menyuarakan kebenaran itu, jalannya sedikit lebih sulit. Tetapi tugas itu tidak mudah. Namun tetap berpegang pada janji Yesus Kristus bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Artinya, dalam perjalanan kehidupan kita untuk menyatakan harmoni itu, kita tidak berjalan sendiri. Allah senantiasa berjalan bersama dengan kita. Karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah dalam kehidupan kita berkomitmen, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, biarlah hidup kita menjadi instrumen di tangan Allah, menghasilkan nada kasih, menghasilkan nada pengampunan, menghasilkan nada kedamaian, sehingga dunia yang kacau dapat mengecap dan melihat keindahan harmoni dari Allah Tritunggal itu. Terpujilah Kristus. Amin. Syukur ya Allah untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Menguatkan, menegur kami untuk senantiasa hidup dalam keharmonisan sebagaimana yang Allah kehendaki bagi diri kami. Oleh tuntunan Roh Kudus, kami akan senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk terus menghidupi firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita mengungkapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berbunyi, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga,
yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat pundi persembahan dan juga akan ada natura nanti yang akan diuangkan. Firman Tuhan mengantar kita memberikan ungkapan syukur kita dari Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita iringi dengan pujian PKJ 153 ayat 1 dan 3. Pakailah seluruh hidupku dalam ladang dunia. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Lihat harta dan talentamu, pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, dia selamanya. Allah akan menciptamu pada masa mudamu. Ingat Allah akan menciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Nang natura mata pasitu kaseng
untuk pembangunan apa Bi? PT ya. Sudah dikupas, nanti di rumah dilanjutkan sampai diselesaikan. Ya. Pira 20 satu kali, 20 25 satu kali, 50 dah 2 tahun, 50 60 3 kali daripada misi anual teh. Ini pamisa sabar akun. Dan panina Indo itu 50 ni atau? Iya 50 bentalun. Bapak Pi. Pemerasan. Dari pemerasan, ya te pangi, demo pemerasan lan tak medalor kepasan dah kai demolan. 100% penduan, 100 pentalon. Bahia masih untuk pembangunan. Kira 20 pisan 20 lebih pokok pisan penduan 50 penduan 50 pentalon dari dokter. Ayam panggang sudah dipanggang, ayam sudah dipanggang, ya. Ya belitan anda ini nak lakua dibagi 2 banget di temanuk, ya. Jadi tak amat di tepo-tepo, tapi dibagi 2. Ya tuh laporan lagi nak. Pira untuk pembangunan 100 satu kali, 100 1 kali, 2 kali, 103 kali. Iya. Oh, dia paling atas nah. Tak bisa di atas nah, ada 2 ten. Ada nih. Oh iya. Bisa apa? Berapa? 100 pesan. 1,5 1 kali 1,5 1 kali 2 kali 1,5 3 kali ya. Tak bisa masih untuk pembangunan. Kira tak mau bukan abang ngeke pisan bila kita damai pokok tak bisa 50 penduan 50 pentalur. Oh bisa apa Piromi 20 pisan 20 pisan penduan 103 kali. Angka 5 minabang koi mati. Bodoh pokok doh. Apa rasakan nanti? Geripi lah. Bawa bulan-bulan lantai lah abi apa ate kita salah. Lah abi 5. Lami pagbagi. O ko bagi kian dan
jadi lah abi 5 anan, jadi ditoleh dibagi 2. Pira? 50 pisan peluang 50 pentalun. Belang pokok, lo pokok. Ini siapa? Pira? 50. Oh iya. 50 pisan peluang 50 pentalun. Dulu ke pokok. Patalo lo pokok ate. Jempa. Oh tak ambil balik, kusang dia pesin lah tekan tongan ini tak ambil balik ah. Iya, aku semangat tuh kan nalan takatanan lah kau kami solan nasan dan lupa lah sakit pokok matua, aku semangat. Ya. Pujian dari SMGT, disilahkan.
Mari menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Diagungkan dan dimuliakan Engkau, ya Allah Tritunggal, Bapa yang senantiasa memelihara perjalanan kehidupan dan persekutuan kami. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah, untuk perjumpaan dalam persekutuan bersama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh merenungkan bersama-sama firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kehidupan kami, agar kami senantiasa menghidupi setiap firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Tuhan terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Sekiranya kehidupan mereka senantiasa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di sini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang mendoakan seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Dalam berbagai-bagai keadaan hidup, dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan, kami datang mendoakan setiap jemaat-Mu yang saat ini sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Berdoa bersama dengan orang tua kami, Ibu Nimpa, Virgi, bersama dengan Mama Kenso, yang saat ini sementara menerima perawatan di rumah sakit. Berdoa bersama dengan Bapak Yakin Tandirerung di Makassar, Mama Kevin, Bapak Petrus Alexander, Bapak Markus Bassang, Nenek Eka, Bapak Diel di Makassar, Nenek Hari, Nenek Prisil, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Stepanus Rundu Padang, Bapak Benyamin Salu, Nenek Diel di Makassar, Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Pael, Nenek Leda, Ibu Bertatalo, Nenek Riel, Nenek Yanto, Nenek Leda, Bapak Petepakan, Nenek Andre, Mama Debi, Melona Lobo, bersama dengan Ibu Lence Taulabi. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang saat ini sementara dalam pergumulan oleh karena penyakit, Engkau yang akan berkuasa di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka. Karena itu kami mendoakan mereka semua, sekiranya Tuhan memakai setiap lawatan-lawatan yang mereka terima, baik yang sementara dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Biarlah semuanya itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa kesembuhan yang sejati bagi setiap orang tua kami, saudara-saudara kami yang senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, menanti pertolongan melalui kesembuhan. Berkati seluruh keluarga yang dengan penuh sukacita, dengan penuh kesabaran memelihara dan mendampingi kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul karena duka cita. Keluarga Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Daud Sampai Arung, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga Daud Linggi, keluarga Bapak Seri Payung Datu, keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Lobo, keluarga almarhumah Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga Bapak Agustinus Herianto, keluarga almarhum Bapak Palidan Sarungallo, keluarga almarhumah Ibu Maria Patu Sibilang. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di segala kehidupan kami semua. Karena itu di tengah-tengah pergumulan duka cita yang sementara jemaat-Mu alami, kami percaya Tuhan ada di sana bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang akan senantiasa menguatkan iman mereka semua untuk senantiasa teguh di dalam iman, berserah dan pasrah kepada Tuhan untuk setiap keadaan yang mereka alami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang boleh menikmati berbagai-bagai sukacita, jemaat-Mu yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2026. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka semua di tengah-tengah usia yang Tuhan telah tambahkan baginya.
Biarlah mereka senantiasa bersuka cita untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bersyukur bersama dengan jemaat yang boleh menyatakan salah satu tanda ungkapan syukur mereka. Ibu Yunita, Bapak Andarias Pato, Bapak Simon Bale, keluarga Bapak Yandri Mile, Gesia, Ibu Lince Rantiallo, Bapak Marlo, juga persembahan yang telah kami nyatakan bersama-sama sebagai tanda ungkapan syukur kami melalui pundi, melalui natura, juga kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya ya Tuhan, setiap tanda sukacita kami, tanda syukur kami yang telah kami berikan boleh dikelola dengan baik untuk pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk keberadaan kehidupan jemaat-Mu di sini, dalam kehidupan anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah jemaat di sini, dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Tuhan, berkati setiap anak-anak kami, biarlah mereka senantiasa bertumbuh dalam pengenalan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikannya, dimanapun Tuhan menempatkan mereka semua. Berikan kearifan, agar mereka senantiasa menuntut ilmu dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa pengharapan kepada Tuhan untuk setiap masa depan yang mereka nantikan. Berdoa ya Tuhan, untuk seluruh anggota majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, setiap pengerja-pengerja gereja di tempat ini, Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka semua, menolong mereka, agar mereka senantiasa mengangkat tugas dan pelayanan ini dengan penuh keharmonisan, agar pembangunan tubuh Kristus di tempat ini boleh dinyatakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, juga bersama dengan Bapak Nasar, bersama dengan Gesia yang juga sementara dalam keadaan sakit, Ray yang ada di Rumah Sakit Elim, Bapak Joni Patete yang juga sementara dirawat di Makassar. Berkati mereka semua ya Tuhan, tolong mereka semua. Berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang akan dilayankan sepanjang 1 minggu ke depan. Kepadamu ya Tuhan kami memohon hikmat daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, agar seluruh pelayanan sepanjang seminggu ke depan boleh ditata dengan baik, boleh diangkat dengan baik, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Penyelesaian pembangunan yang sementara dikerjakan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, Tuhan memberkati setiap para tukang, juga setiap panitia pembangunan di tempat ini, bahkan seluruh anggota jemaat. Biarlah setiap pembangunan ini boleh diselesaikan dengan baik, dan di situ jemaat di tempat ini boleh menyaksikan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Pemerintah kami, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memakai mereka semua untuk memerintah kami, untuk memelihara ketentraman kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, kami senantiasa mendoakan mereka semua, agar mereka senantiasa diberikan hikmat untuk memerintah kami seturut dengan kuasa Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendukung dalam doa seluruh pekerjaan dan usaha jemaat-Mu di tempat ini, yang boleh mereka tekuni sesuai dengan yang Tuhan perkenan. Kiranya semuanya itu boleh menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Boleh menikmati kasih Tuhan, boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, dan boleh senantiasa menaikkan syukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Usai persekutuan selebrasi kami pada saat ini Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami, melanjutkan ibadah hidup kami. Tuhan tolong kami semua, agar dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, kami senantiasa menyatakan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Ampunkan setiap salah, dosa kami ya Allah, jika sepanjang hidup kami ada begitu banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu. Terimalah doa kami, terimalah permohonan dan syukur kami. Semuanya ini kami bawa melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk Minggu 31 Mei 2026. Dan pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Bapak Proponen Nobertus Laga STH yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pelayanan, bahkan tugas-tugas yang lain dipercayakan kepada Bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Juga kepada segenap Bapak Ibu yang turut mengambil bagian tugas dalam mendukung ibadah pada pagi hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Warta Jemaat Karambe Minggu 31 Mei 2026. 1. Diucapkan terima kasih kepada kelompok pelayanan Tondok Lombok yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan Mei, dan kelompok yang bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan Juni 2026 adalah kelompok pelayanan Rantepao. Yang kedua, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin tanggal 1 Juni 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudari Nidia Elgidia A. Pateta STH. Ketiga, Sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 pukul 20 melalui YouTube Jemaat Karambe, pelayan Penatua Seri Limbu STH. Keempat, jam doa Jemaat Karambe dilaksanakan hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pukul 5.30. Pelayan firman Penatua Budianto P. Tandirerung MDiv, liturgis Ibu Sandri Parinding. Yang kelima, pemberkatan perkawinan Saudara Yohanes Turnando Tandi Bahan ST dengan Saudari Messi Tandi Payung Eshut, kemenakan dari Ibu Arniati Lebang, kelompok pelayanan Karasik B, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 di Gereja Katolik Paroki Santa Teresia Rantepao pukul 9. Resepsi perkawinan di Gedung Pemuda Van der Lostre Rantepao pukul 12. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG, dan anggota Jemaat Karambe. Keenam, tahapan seleksi calon koster Jemaat Karambe sesuai hasil verifikasi berkas atau administrasi calon koster Gereja Toraja Jemaat Karambe yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Mei 2026. Maka hasilnya sebagai berikut. 1. Erwin Yong Rantialo. 2. Marsi Leowano Samba. Jadwal tahapan terseleksi selanjutnya calon koster Jemaat Karambe sebagai berikut. Tanggal 5 Juni 2026 seleksi kompetensi dasar dilaksanakan di lantai 3 gedung gereja. Tanggal 6 Juni 2026 pengumuman hasil SKD tempat dilaksanakan melalui warta Jemaat Karambe. Ketujuh, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 9 Juni 2026 dilaksanakan hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Seri Limbu STH. Yang terakhir, surat masuk dari STEMI tentang KAM Remaja dan Pemuda Toraja yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2026 di Tamentoe. Karena itu diberikan kesempatan kepada STEMI untuk menjelaskan kepada kita untuk mendengarkan penjelasan, memberikan penjelasan kepada kita semua. Disilakan. Shalom. Salam alo minggu laku kita solanasang. Ya, perkenalkan, nama saya Noris Palondongan. Saya salah satu tim dari STEMI Jakarta. STEMI ini adalah satu lembaga yang didirikan oleh Pendeta Dr. Stephen Tong, dan pelayanan STEMI ke Toraja itu sudah kurang lebih 20 tahun Bapak Ibu. Pelayanan yang dilaksanakan itu melayani sekolah-sekolah yang ada di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Nah, pelayanan ini sudah rutin, hampir setiap tahun dilaksanakan. Oleh karena itu, kami menerima masukan dari Bapak Ibu guru di sekolah bahwa kenapa datang di sekolah hanya 1 jam saja. Nah, tahun ini dalam pimpinan Tuhan, STEMI rencana akan melaksanakan Bible Camp Toraja
seperti yang disampaikan tadi pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2026 yang akan dilaksanakan di PSP Tangmentoe. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan zaman ini khususnya anak-anak kita, remaja pemuda itu sangat besar. Iblis sedang berusaha untuk merebut jiwa daripada anak-anak kita. Salah satu kerinduan daripada STEMI seperti firman Tuhan tadi bahwa marilah kita pergi untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan. Maka di dalam retreat atau Bible Camp ini akan dilaksanakan di mana anak-anak akan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Di sana juga nanti akan ada diskusi dan berharap ini bisa menjawab daripada pergumulan anak-anak kita. Kami rindu orang tua yang mengambil peran untuk mendorong, membantu anak-anak kita untuk mengikuti acara yang sangat penting ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya perlu sampaikan juga bahwa di dalam retreat ini mungkin ada sesuatu yang baru, ada biaya pengganti Bapak Ibu. Biayanya itu adalah senilai 340 per orang. Kalau kita menghitung ini terkesan besar, tetapi kalau kita menghitung di sana dalam waktu 3 hari, ini sudah termasuk akomodasi, jadi anak-anak kita akan tinggal di sana, juga ada makan. Jadi uang ini bukan untuk STEMI sendiri, tapi ini untuk pelaksanaan nanti di sana untuk anak-anak makan dan tempat. Itu saja yang boleh kami sampaikan. Bapak Ibu, jikalau ada Bapak Ibu di tempat ini yang mau bertanya kepada kami mengenai biaya dan lain sebagainya mengenai acara ini, kami boleh terbuka. Mungkin bisa minggu depan dilaksanakan ada diskusi, atau bahkan setelah ibadah ini kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai di dalam Bible Camp Toraja tanggal 1 sampai 3 Juli kita akan membahas satu tema, yaitu Injil dan krisis remaja. Tema yang akan diangkat pada retreat kali ini adalah mengambil sebuah perjalanan. Ketika kita adalah seorang kaum muda, kita seorang remaja, kita seorang pemuda, sebetulnya kita berada di dalam sebuah perjalanan. Perjalanan itu punya start dan suatu saat akan punya akhir. Tapi masalah yang seringkali terjadi adalah kita tidak tahu bagaimana kita harus menjalani perjalanan itu hari ini. Di mana saya mesti memulai? Ke arah mana saya mesti pergi? Dan siapa teman-teman saya di dalam perjalanan ini? Maka kita akan membahas di mana journey perjalanan itu dimulai, di mana kemudian kita harus bergumul dengan berbagai musuh dan krisis di dalam perjalanan, dan juga kita perlu menggumulkan siapakah kawan kita dan siapakah yang bukan kawan kita di dalam perjalanan ini. Kita tidak bisa menjalani perjalanan ini seorang diri. Kita perlu banyak bantuan. Dan sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, kita memerlukan terlalu banyak pertolongan dari orang lain. Kita perlu lebih banyak lagi orang datang dan membantu kita. Dan bersyukur di dalam retreat kali ini, kita akan diperlengkapi untuk mengerti jawaban dari hal ini. Maka mari kita bergumul bersama, membahas perjalanan yang kita hadapi sebagai kaum muda, membahas krisis yang harus kita hadapi, membahas juga kawan kita, dan juga arah di mana panggilan perjalanan ini diberikan kepada kita. Bible Camp Toraja diadakan pada hari Rabu sampai Jumat, tanggal 1 sampai 3 Juli di gedung PSP Tangmentoe. Tuhan memberkati. Bapak Ibu juga boleh menghubungi, ada salah satu rekan kami di sini namanya Pak Anto, bisa bertanya kepada beliau. Itu saja yang boleh kami sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk boleh mensosialisasikan Bible Camp Toraja. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, mari kita memuji Tuhan. Memuliakan dari PKJ 132 ayat 1 dan 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan
percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Sidang jemaat Tuhan, pergilah, hiduplah dalam harmoni kasih Tuhan. Dia senantiasa menyertaimu. Saya siap hidup. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita akan kembali kehidupan kita masing-masing. Kita mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak berparang. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Perempuan, Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi. Tiap orang harus tahu, semua tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. demikianlah ibadah kita. Marilah kita masing-masing bersyukur sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
tiap orang